Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Ferdian Tambunan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan dan efisiensi turbin angin. Next. Latar belakang. Energi angin merupakan sumber energi terbarukan dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. Dalam kurun waktu lebih dari 2 dekade, kapasitas listrik energi turbin angin meningkat dari sekitar 6.000 megawatt pada awal 1990-an menjadi 300.000 megawatt pada tahun 2013. Alat, ada 3 faktor utama yang mendorong ekspansi energi angin, yaitu semakin terbatasnya energi fosil, dan yang kedua ada kebutuhan pengurangan emisi CO2, dan yang ketiga menuju target net zero emisi turbin 2050. Prinsip kerja turbin angin. Secara prinsip, turbin angin mengubah energi angin menjadi energi listrik. Ketika angin berhembus, baling-baling akan berputar dan memutar poros utama. Poros ini kemudian terhubung ke generator yang berfungsi menghasilkan energi listrik. Dalam konversi ini terdapat batas efisiensi bernama batch limit yang menyatakan bahwa efisiensi maksimum turbin angin hanya dapat mencapai sekitar 59,26%. Jenis-jenis turbin angin. Secara umum terdapat 2 jenis turbin angin, yaitu horizontal exit wind turbine dan vertical exit wind turbine. Hasil simulasi. Hasil ini memiliki efisiensi lebih tinggi dan umumnya digunakan pada instalasi darat maupun lepas pantai. Sementara itu, VAWT memiliki desain yang lebih sederhana, mudah dirawat, dan cocok diterapkan pada daerah dengan kecepatan angin rendah. Perkembangan teknologi turbin angin. Teknologi turbin angin mengalami perkembangan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Perkembangan efisiensi dicapai melalui desain bilah kawat yang semakin aerodinamis dan penggunaan material ringan namun kuat. Selain itu, sistem generator juga berevolusi dari teknologi fixed speed berbasis SCIG menuju generator DFIG yang memungkinkan pengoperasian pada variabel kecepatan sehingga energi yang dihasilkan lebih stabil. Kemajuan kemajuan energi ter, Kemajuan terbaru meliputi penggunaan generator magnet permanen secara sistem direct drive yang menghilangkan gearbox sehingga mengurangi kehilangan energi getaran dan biaya perawatan. Untuk mendapatkan performa, perhitungan aerodinamis juga menjadi faktor yang sangat penting. Aerodinamika dan model perhitungan. Performabilitas turbin angin sangat bergantung pada aerodinamika bila perhitungan gaya angka dan gaya hemat umumnya dianalisis melalui metode blade elemen momentum atau BEM. Selain itu, pendekatan komputasional fluid dinamis atau CDF digunakan untuk mengendalikan karakter aliran udara pada berbagai kondisi. Melalui pemodelan ini, desainer dapat menentukan sudut pitch, berbentuk airfoil, dan konfigurasi bila memberikan efisiensi maksimum sekaligus menjaga kestabilan pada angin ekstrim. Faktor efisiensi dan weak effects. Salah satu yang menurunkan kinerja turbin angin adalah fenomena weak effects, yaitu berkurangnya kecepatan angin di belakang turbin akibat turbulensi. Dalam instalasi
pembangkit listrik tenaga angin, efek ini dapat menurunkan efisiensi hingga 25% pada turbin yang posisinya berada di barisan belakang. Oleh karena itu, diperlukan optimasi jarak antar turbin secara pemodelan digital menggunakan perangkat seperti WASP agar energi yang dihasilkan tetap maksimal. Selain faktor teknis, terdapat juga akses lingkungan yang perlu dipahami. Dampak lingkungan dan kesehatan. Secara umum, energi angin dan membawa dampak positif karena mampu mengurangi emisi karbon dan tidak menghasilkan limbah. Namun demikian, terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan seperti gangguan, bayangan tirai, bayangan tirai, dan gangguan estetika lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak berdampak buruk terhadap kesehatan selama pembangunan turbin angin diikuti dengan jarak aman terhadap pemukiman. Dengan demikian, energi angin tetap tergolong ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat. Tren global dan masa depan. Saat ini fokus utama pengembangan turbin angin mengarah pada instalasi lepas pantai, yaitu turbin lepas pantai dengan kapasitas besar dan kecepatan angin yang lebih stabil. Selain itu, konsep daur ulang bila pisau pada repowering turbin lama juga melalui diterapkan untuk meningkatkan efisiensi jangka panjang. Biaya produksi energi angin terus menurun hingga mencapai 0,03 hingga 0,05 dolar per kilowatt jam. Ke depan, energi angin diproyeksikan terintegrasi dengan produksi hidrogen hijau sehingga menjadi salah satu landasan utama baur energi dunia. Perbandingan antar negara. Secara global, Asia khususnya Tiongkok memimpin kapasitas terpasang lebih dari 100 gigawatt. Di Eropa, negara-negara Inggris, Denmark, dan Belanda unggul dalam sektor pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Sementara itu, Amerika fokus pada pengembangan turbin berskala dengan efisiensi tinggi. Adapun negara-negara berkembang mulai memanfaatkan turbin angin skala kecil untuk meningkatkan elektrifikasi di wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan energi angin semakin luas di berbagai konteks kebutuhan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa energi angin salah satu pilar utama transisi energi bersih di masa depan. Perkembangannya didorong oleh kebutuhan global akan energi berkelanjutan, kemajuan teknologi, aerodinamika, material, serta sistem kontrol turbin. Efisiensi terus meningkat melalui inovasi desain online, teknologi generator, integrasi sistem prediksi angin berbasis digital. Tantangan seperti wake effects dan isu lingkungan dapat diminimalkan melalui perancangan yang tepat serta pembangunan pembangunan yang terukur. Dengan potensi yang besar, biaya semakin rendah, dan kemampuan integrasi hidrogen dengan hijau. Energi angin diproyeksikan menjadi komponen strategi dalam mencapai emisi net zero secara global. Ini ini ada saya dapatkan referensi dari setiap jurnal yang saya buat dan mungkin teman-teman dan juga Bapak bisa melihatnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang diberikan. Shalom.